Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Suci Agustri. Saya dari PGMI 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah suatu tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal bersifat mendasar dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya di masa depan sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadikan pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta akidah baik moral maupun hukum negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, yakni termasuk seluruh unsur-unsurnya, pemerintah, wilayah, dan rakyat. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pembentukan negara, bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR nomor 5/MPR 1973 dan ketetapan nomor 9/MPR/1978. B. Fungsi dasar negara. Pada umumnya dasar negara dipergunakan oleh bangsa pendukungnya sebagai berikut. 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara, yaitu pemikiran yang mendalam tentang dasar negara muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. 2. Kegiatan penyelenggaraan negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 3. Dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi perhubungan antar warga negara dengan negara lain maupun pemerintahan yang ada. 4. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam kehidupan yang beraneka ragam, adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila, sehingga bisa dinyatakan berpancasila dalam adat dan budaya. Di samping itu juga, di dalam kehidupan juga beranggapan telah mengamalkan kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap agama di Indonesia, banyak kita ketahui, pada dasarnya mengajarkan ketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan sosial. 5. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani ideos yang berarti bentuk, idean yang berarti melihat. Secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Sedangkan pengertian ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis.
yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan yang menyangkut bidang politik, termasuk bidang pertahanan, keamanan, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang keagamaan. Di dalam Pancasila telah tertuang cita-cita, ide-ide, gagasan-gagasan yang dicapai bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Thank you, jangan lupa like, comment, dan share ya.